pelajaran PAI ya? Iya. Baik, sebelum ke materi pembahasan ya, Bapak akan mengabsen dulu kalian ya. Bapak hanya menanyakan siapa saja yang tidak sekolah. Sekarang tanggal berapa? 13. Bulan? Oktober. Tahun? 2022. Belum diabsen ya? Belum. Oh, belum. Insyaallah. Oke, siapa yang nggak sekolah? Dipasa. Oh, ini Dipasa. Ini ya, sakit. Iya. Sekarang tanggal 13 ya. Iya. Terus siapa lagi? Melati sakit. Siapa? Melati. Melati Sari Puspita. Iya. Oke. Terus Nina Marlina. Next selfie aja apa? next Selvia. Jaha. Kenapa? Sakit. 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 Nina Marlina sakit. Ini dari hari Senin ya? Iya. Terus Saskia Zahira sakit. Ayas, Laras Laura. Memaksakan diri ya. Laras Laura kenapa? Sakit. Sakit. Ada lagi? Nggak ada ya? Tidak. Nggak ada. Baik. Yang lainnya hadir berhenti. Jadi 6 orang yang tidak masuk ya. Jumlahnya ada 39. Betul. 37 ada yang dua yang keluar. Oh, ada yang ini yang dicoret ya? Iya. Oh, 37. Ya, kita doakan mudah-mudahan teman kita yang tidak masuk hari ini bahkan dari hari Senin ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, yaitu pembahasan mengenai miras dan narkoba. Ya. Karena jam kita ini adalah setelah istirahat, ya, jadi saya ingin tahu sejauh mana konsentrasi kalian, ya, sejauh mana konsentrasi kalian. Jadi kalau saya katakan tepuk 1, maka, ya, kalau tepuk 2, kalau tepuk 3. Tuh ya, bisa cek dulu ya, cek 1. Kalau 1 enggak ya, kan saya bilangnya tepuk 1 berarti konsentrasi ya. Baik, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, 1. Konsentrasi ya, konsentrasi. Ya baik ya, sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 1. Oke ya. Jadi ini tandanya apa? Jadi kalian jiwanya itu belum sepenuhnya ada di kelas ya, artinya konsentrasinya masih ngambang ya. Terakhir ya, sekali lagi mudah-mudahan nggak ada korban ya. Nah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, 1. Baik ya, beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelum belajar ya, kita awali belajar kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah merangkum? Sudah. Sampai mana merangkumnya? Sampai menulis surat Ya, Al-Maidah. Ya di Imran. Udah. Baik, jadi materi sebelumnya itu ada tentang tawuran ya, tawuran antar pelajar ya, tawuran antar pelajar ya. Sedikit mengulang, saya ingin
memberikan pertanyaan sejauh mana kalian memahami materi sebelumnya ya. Sebutkan satu dampak negatif ya buat sekolah ya daripada tawuran antar pelajar. Siapa yang mau jawab? Oh ini. Tercorengnya nama baik sekolah. Bagus ya, beri tepuk tangan. Kemudian sebutkan dampak positif tawuran antar pelajar buat diri sendiri. Ada nggak dampak positifnya? Tidak ada. Hah? Kepuasan diri sendiri kan? Oh iya, Kepuasan diri sendiri dalam artian itu karena hawa nafsu ya. Gitu. Tapi kepuasannya negatif sebenarnya, cuma karena dikembalikan ke diri sendiri jadi positif. Bagus, beri tepuk tangan. Kemudian satu lagi, sebutkan dampak negatif ya daripada tawuran antar pelajar buat orang lain. Bukan buat diri sendiri, bukan buat sekolah, tetapi buat orang lain. Meresahkan warga. Siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab? Buat orang lain. Artinya bukan buat kita, bukan buat sekolah, jadi buat orang lain. Dampak negatif. Meresahkan lingkungan sekitar tempat yang dijadikan tawuran. Wah, betul ya, meresahkan, betul ya. Tepuk tangan. Resah nggak kalau ada yang tawuran? Resah ya? Resah, takut, betul ya, betul. Kemudian yang terakhir, di dalam agama kita, agama Islam, hukum daripada tawuran antar pelajar itu apa? Haram. Kenapa haram? Banyak madaratnya. Oh, banyak madorotnya ya, karena di dalam dalam agama kita itu tidak boleh ya menyakiti, jangankan menyakiti orang lain gitu ya, menyakiti diri sendiri saja tidak boleh ya. Baik, selanjutnya kita jadi untuk tawuran antar pelajar kalian udah paham lah ya, udah paham dan sudah menguasai ya. Kita lanjutkan. Sebelumnya saya mohon maaf karena bukunya digital ya, jadi saya izin buka HP ya. Saya bawa buku tapi ini mah buku ini ya biasa. Minuman keras ya atau ya. Minuman keras atau miras ya. Nah, minuman keras ya sedikit di dalam agama kita itu sering disebut dengan khomer ya. Disebut dengan apa? Khomer. Atau sesuatu yang memabukkan ya. Sesuatu yang memabukkan itu khomer ya. Walaupun mungkin asalnya, hukum asalnya itu boleh ya. Kalian tahu anggur? Tahu. Anggur merupakan bahan dasar daripada minuman keras. Ya, ada namanya mereknya apa? Anggur merah. Anggur merah ya itu. Awalnya hukum anggur itu boleh, ya. Hukum anggur boleh. Tapi kalau seandainya bisa memabukkan, ya maka hukumnya berubah menjadi haram. Tentunya dengan prosesnya yang disebut dengan fermentasi, ya seperti itu. Kemudian selain daripada itu, kenapa hukum khamr di dalam agama kita diharamkan? Karena apa? Kenapa khamr haram? Karena memabukkan. Selain memabukkan, mengandung alkohol, merusak badan, merusak kesadaran, merusak pikiran. Apalagi, kenapa diharamkan? Karena bukan kesadaran ya. Karena khamr ini merupakan pangkal atau induk daripada kejahatan ya. Coba kalian lihat ya di lingkungan sekitar atau baik itu di media massa ya, di berita-berita biasanya itu terjadi kejahatan ya.
pelaku kriminal itu biasanya sebelum melakukan kejahatan mereka memabukkan diri ya, atau mengkonsumsi miras. Kenapa? Alasannya biar berani gitu. Kenapa jadi berani ya? Karena akalnya jadi rusak ya, hilang. Yang tadinya takut habis minum itu jadi nggak ada rasa takut. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, khamar itu sangat tidak boleh ya, sangat tidak boleh karena lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Seperti itu. Paham? Paham ya. Kemudian yang selanjutnya narkoba. Langsung narkoba. Ada pertanyaan nggak, Umar? Nanti pertanyaannya di belakang ya, terakhir maksudnya. Ya. Sedikit sebelum ke narkoba, bagaimana sikap kita terhadap khamar? Ya, sikap kita terhadap khamar. Nah, bagaimana? Yang pertama, tidak mencoba-coba. Nah, biasanya umuran kalian ini adalah masa dimana kita ini tingkat pengen nyobanya itu lagi menggebu-gebu, lagi tinggi-tingginya. Gimana sih rasanya anggur merah gitu kan? Gimana anggur hijau misalnya ya? Gitu. Jadi tinggi, rasa penasarannya itu tinggi ya. Nah, kalau untuk ini khamar, jangan pernah coba-coba ya, jangan pernah coba-coba. Karena berdasarkan penelitian ya, kalau kalian coba buka banyak artikel yang meneliti tentang khamar itu. Waalaikumsalam. Banyak penelitian ya diakibatkan dari mencoba dari situ. Dari awalnya mencoba sedikit, akhirnya merasa ketagihan gitu ya. Jadi candu gitu ya, candu ya. Jadi jangan pernah bawa diri kita ya untuk mencoba yang namanya khamar dalam kondisi apapun. Biasanya diri ini akan terjerumus ya, akan diarahkan ke hal-hal negatif apabila sedang galau ya, pikiran lagi banyak masalah, lagi banyak buatlah ya, lagi sedih apalagi. Nah, itu biasanya terkadang ada lintasan-lintasan di dalam hati itu ingin berbuat hal-hal yang negatif. Itu jangan pernah ya, jangan pernah. Jadi sebagai seorang pelajar muslim, ini semuanya agamanya Islam kan? Alhamdulillah ya. Sebagai seorang pelajar muslim ya, maka jangan pernah mencoba-coba untuk mencicipi yang namanya miras atau minuman keras atau khamar ya. Kemudian yang selanjutnya khamar, judi ini ya yang tadi aja. Selanjutnya kita sebagai pelajar muslim harus mengedepankan kebersihan, kesehatan, artinya menjaga kesehatan badan ya. Kalau kita mengkonsumsi narkoba, coba kalian lihat orang yang miras itu orangnya kucel ya, nggak gairah gitu hidupnya, jadi kayak hidupnya kayak mau nggak mau gitu ya hidupnya gitu. Jadi hidupnya itu kayak hanya sekedar lewat saja gitu ya. Gitu. Kelihatan lah ya, mukanya merah gitu. Walaupun dia mandi 1000 kali juga kelihatan kucel ya. Jadi nggak menarik gitu, nggak interest gitu kan ya. Nggak ada rasa daya tariknya gitu ya. Jadi dan di dalam agama kita juga, agama Islam itu sangat lebih dikedepankan mengenai kebersihan yang akan mendatangkan kesehatan gitu. Apalagi jiwa-jiwa muda seperti kalian. Jadi jangan sampai gitu kalian berani mencicipi gitu. Atau misalkan lagi jalan galau gitu kan, lewati saung misalnya, ada bekas minuman gitu, wah ini kayaknya sebelum saya beli saya nyobain dulu, enak nggak? Kalau enak beli, kalau enggak saya nggak bakalan beli. Jangan berani gitu ya, jangan berani. Nah, itu tentang miras ya, tentang miras ya. Sebelum ke narkoba, ada pertanyaan nggak? Jadi nggak apa-apa dikedepankan aja pertanyaannya.
tentang khomer atau miras. So, ini dulu ya. Tadi kan Bapak sudah jelaskan hukumnya haram. Tapi apa hukumnya ketika meminum khamar dalam keadaan darurat? Nah, ini bagus ini ya. Jadi perhatikan, agama kita, agama Islam itu tidak memberatkan, ya. Makanya di dalam hukum itu ada fikih ya. Fikih itu kan yang mengatur ilmu syariat, ya. Itu ada juga usul fikih, ya. Nah, ini di usul fikih ini dibahas. Jadi bagaimana hukum mengkonsumsi miras yang minuman keras dalam keadaan darurat, ya. Misalnya kalian hidup di negara yang ada musim dinginnya, ya, ada musim dinginnya. Jadi kalau kita enggak mengkonsumsi miras, ya, atau anggur merah dan lain sebagainya, kita bakalan sakit dan bahkan yang lebih parahnya kita jadi meninggal, gitu kan, karena kedinginan. Nah, dalam situasi seperti itu, bagaimana hukumnya mengkonsumsi miras? Jawabannya boleh, ya. Jawabannya boleh. Awas, jangan dulu senang. Awas, jangan senang dulu, ya. Jawabannya boleh, asal jangan berlebihan, hanya sekedar menghangatkan tubuh. Jangan sampai boleh langsung beli 1 karton gitu kan, beli sebanyak-banyaknya. Tidak, hanya sekedar apa? Menyelamatkan diri. Paham ya? Jangankan miras, ya. Makan daging kebab, tahu daging kebab? Halal atau haram? Ya. Tapi dalam keadaan tertentu itu bisa berubah menjadi halal, ya. Contohnya, misalnya ini teh apa namanya? TJJ, ya. Lagi apa? Mendaki lah bahasanya, ya. Dari gunung gitu kan. Tersesat, ya. Dari kanan ini malah jalur kiri. Akhirnya tinggal sendiri gitu kan di hutan. Akhirnya bekal yang dia bawa, yang TJJ bawa itu habis, ya. Habis, ya. Tiba-tiba ada ibab, ya. Tahu ibab? Ya, ada itu lewat gitu kan, mencari makanan yang ini, cari makanan tapi nggak ada kecuali ibab itu, ya. Akhirnya diburu gitu kan, dibunuh, dibakar gitu kan, dimakan. Nah, tes kriuk, ya, dimakan, kemudian asal hanya sekedar menghilangkan rasa lapar, bahasanya asal menguatkan tubuh aja itu boleh. Boleh. Ya, nih tapi ada tanda kutipnya ya. Kalau nggak makan daging itu meninggal. Ya, kalau nggak makan daging itu meninggal. Kalau nggak meninggal jangan, ya. Itu seperti itu. Paham ya? Jadi sekali lagi, hukum khamar itu apa? Haram. Ya. Kenapa diharamkan? Karena merupakan Hidup dari kejahatan, hidup jadi gelap, memabukkan, merusak. Ya, seperti itu. Baik, untuk pembahasan ini ya kita cukupkan sekian, ya. Cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Ya, kita tutup belajar ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.